Ini 45 menit itu maksimal. Bisa cuma 10 menit juga bisa. Tapi waktu labnya terus berjalan 45 menit. Plus gitu. Start lagi aja, nggak ada masalah. Nggak mengurangi 45. Mengurangi. Nah, oke. Nanti ini Pak. Jadi ketika kita start, ini, kalau ini free Pak. Ini ada, sorry ya, saya lupa. Ini ada menunya, ada left, waktunya 45 menit, lalu ini dolarnya no cost. Ini karena introductory itu dia biasanya no cost. Kalau makin advance makin mahal. Ini biasa captcha, ini saya suka salah. Ini kosong kan ya? Ada ban nggak? Ada ya? Tuh kan salah. Oke, benar ya. Lalu dia akan berputar-putar menunggu. Oke. Setelah ini kita bakal masuk ke lab. Kalau masuk ke lab, kita menggunakan private window. Ini saya pakai Firefox. Kalau pakai Chrome bisa menggunakan incognito ya. Lalu kita klik sini. Ini bakal masukin username, tapi kita copy ke tempat lain karena bakal bentrok dengan email yang kita punya. Jadi saya ulangi. Jadi kalau ini bisa nggak ya? Klik kanan. Oh gitu ya. Oh iya benar. Oke. Saya. Klik kanan, open Google Console. Betul. Pilihannya apa tadi? Open di window. Betul. Oh, private ya? Privat. Sign in-nya langsung next ya. Oke, next. Email your password. Nah, password. Passwordnya ada di yang tadi di bagian kedua ini. Saya kematiin. Oh ini karena tadi pertanyaan Pak ini Dwi tadi kan keluar, ini saya keluar, ini masuk lagi berkurang. Oh berkurang. Enggak, passwordnya pakai yang Ya. Tapi kan free. Passwordnya ada di sini Pak. gimana? Passwordnya ada di sini. Free nanti balik lagi nggak balik. Itu sebetulnya Oh ya. Iya. Oke. fungsi username. Yang tadi pakai user. Perhatikan di kiri itu kita ada tanda copy ya. Ini bisa diklik. Passwordnya menggunakan password yang ada di sini. Username-nya menggunakan username yang ada di sini. Nanti di konsol kita, kalau saya butuh passwordnya ini. Project ID-nya yang kita copy. Kita masukkan password. Nah nanti ini ada halaman untuk verifikasi. Bilang saja saya mengerti. Sampai sini masih bisa mengikuti. Nah kita sudah berada di platform Google Cloud Platform di sini dengan username student. Nah ini kita klik term of service. Ini wajib ya, meskipun emailnya email orang. Yang bawah nggak dicetak nggak apa-apa. Yang mana? Tinggal lagi. Nggak apa-apa. Karena yang wajib yang ini. Agree and continue. Udah kita masuk.
Sekarang kita udah ada di labnya Google secara gratis ya. Masuk ke Boleh dibantu Pak Wibowo yang dan ini setelah ini sudah. Pilihnya project. Sudah. Oh iya, sudah Mas. Kalau mungkin ada dari situ di course center ini yang di oke. situnya kalau di Scorpio ada Oke, betul. Yang Nah. centang yang mana Pak? Term of service. Langsung aja, mau centang dua-duanya boleh, yang atasnya aja. Oh, email address nggak usah ya? Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Emailnya ke orang ini, ke student. Oke. Nah, struktur dari lab itu pertama ada di sini ada cara masuk ke lab, ada judul dan ada instruksi di sini. Instruksinya lumayan panjang. Ada yang instruksi saja tanpa ada soal, ada yang soal yang harus dijawab. Mungkin kita balik lagi ke modul 1 di sini ada beberapa ringkasan yang bisa kita baca. Jadi untuk lab ini lebih belajar adaptasi lab yang ada di Cloud Skill Boost. Jadi kita mempelajari tentang Google Cloud, lalu layanan apa saja yang ada di Google Cloud, cara akses layanan atau sumber daya melalui lingkungan sementara environment yang ini ya, lingkungan sementara ini. Lalu cara menggunakan Google Cloud Console, tadi pertanyaannya Bu Vivin ya. Nanti kita bisa menggunakan Google Cloud Console tuh di sini nih ada di kanan. Ada tanda seperti terminal, ini Google Cloud Console namanya. Lalu memahami proyek, identity, access management, dan role. Memahami API-nya lebih ke sini ya. Kalau kita klik di sini, ini ada burger ya disebutnya. Ada beberapa API di sini. Kita bisa menyalakan dan mematikan di sini. Jadi secara default nggak langsung nyala, jadi harus kita nyalakan. Ada juga yang sudah langsung nyala. Lalu kita juga belajar bagaimana menyelesaikan lab. Sudah itu saja. Oke, kita baca bareng-bareng. Jadi di sini ada beberapa overview tentang Google Cloud yang sudah kita pelajari. Lalu ada tentang Google Cloud Skill Boost. Jadi Cloud Skill Boost itu adalah e-learningnya, rekanannya Google untuk belajar produk-produk atau semua tentang Google Cloud di sini. Ada juga AWS juga ada, tapi AWS yang multi cloud. Nah ini kalau Bapak Ibu menyelesaikan, Bapak Ibu dapat poin di sini. Poinnya nanti bintangnya bakal meningkat. Ini adalah level awal lab, langkah awal belajar Google Cloud. Kita fokusnya ke Google Cloud Console di sini. Google Cloud Console itu apa sih? Google Cloud Console itu ininya ya. Ini disebutnya Google Cloud Console. Mana ya? Oke. Ini akan dipelajari, sudah dijelaskan tadi di deskripsi modul. Sebenarnya sebelum modul ini minimal harus belajar Cloud Shell, Google sama G-Code dan Virtual Machine. Tapi ini besok ya Pak Rizky ya Pak. Tapi kalau masih ada waktu bisa sekarang juga. Lalu ini tata cara untuk memulai, tadi start lab, lalu ada kredit kan tadi ya. Perlu kreditnya berapa? Kalau ada kreditnya di sini ada tulisan 1 kredit, 2 kredit, 5 kredit dan lain-lain. Lalu ada waktu, ini sambil saya ngomong waktunya terus berjalan ya. Lalu ada skornya ada di sini. Skornya ada di sini. Kita bisa cek my progress.
karena kita belum jelasin melakukan apa-apa, ya nanti ngasih tahu belum selesai. Ini kita bisa perkecil lagi. Kita bisa bayar tadi ya untuk membeli kredit atau kita udah dapat kredit. Oke, sekarang sama-sama jawab. Ini temporary environment di Google Cloud. Untuk membuatnya kita memerlukan apa? Salah. This build a temporary environment in Google Cloud. Starlab ya. Jadi untuk membuat environment sementara kita butuh menjalankan tombol Starlab. Oke, benar. Ya, silakan sampai benar. When timer reach 0,0, apakah kamu kehilangan akses dari temporary environment? Saya belum ngasih tahu, tapi jawabannya pasti ya. Jadi ini enggak, karena temporary nggak akan aktif selamanya. True ya? Will lose ya? Oh ya, salah saya. Some lab have tracking, ya. Betul ya, karena trackingnya yang ini tadi. Kita bisa perbesar, perkecil. True. Untuk mendapatkan completion credit itu ini ya, bintang ini. Atau yang ini ya, completion credit. Okay. That has tracking, you must complete require hand-on label. Jadi harus menyelesaikan semua hand-on label baru dapat, betul ya. Oke. Tadi kita udah Starlab sudah ya. Tadi ada CAPTCHA, lalu detail ini berfungsi sebagai kredensial, username, password, sama project ID. Nanti project ID bisa kita dapat pakai konsol, bisa juga kita copy paste aja kalau perlu cepat ya. Ini project ID itu fungsinya, jadi setiap kita balik lagi ke sini, kita itu punya ini. Nah, ini project ID yang saya ingin. Kalau misalnya punya sendiri, kita bisa new project. Nanti ada beberapa project baru. Kalau project ID adalah untuk satu halaman. Nanti kita bisa bikin multi project. Jadi project ID adalah ID dari project tersebut. Di sini ID-nya adalah yang Quick Lab, DCP, no, kalau saya itu ya, yang lain mungkin berbeda. Okay. Lalu ada username and password. Lalu ini tata cara untuk loginnya, tadi kita sudah melakukan. Ingat bikinnya di itu ya, di privat atau incognito supaya tidak tercampur dengan email kita. Takutnya kalau pakai email kita nanti bayar. Bukan pakai kredit. Oke, sekarang tes respon. Yang di ini panel kiri ini apa? Tapi tidak ditemukan di panel kiri. Sistem admin ya, tidak ada. Project ID ada, password ada, untuk buka open ada. The username in left panel is a cloud IAM identity, betul ya? Oke. Nah, sekarang masuk ke tasnya. Ini kita silakan kerjakan dulu mungkin. Tugasnya itu kita eksplorasi aja di sini. Lihat project info, itu ada di kiri atas. Project info di sini. Ya, project info punya beberapa informasi. Informasinya ada nama, nomor, dan ID. Nah, ini identifier ini sering digunakan ketika interaksi dengan Google Cloud Service. Nanti bakal ditanyain project ID-nya berapa, biasanya gitu.
kita juga bisa lihat semua project kalau misalnya kita punya sendiri ya. Kalau ini karena tadi kita hanya di satu project ya, jadi kita bisa tekan yang ini, lalu dapatlah banyak project di sini. Kalau ada new project juga bisa di sini. Oke, balik lagi, balik. Oke. Sebuah entity yang mengorganisasi semua apapun yang ada yang dibuat di Google Cloud Platform. Ini kira-kira ini ya, Google Cloud Project. Harusnya benar ya. Oke. Quick Load Resource is set only ya. Karena ini temporary ya. Ini true ya, quick lab resource project where you run all your lab step ya, betul. Maaf. Ini saya nggak tahu ini kenapa salah. Jadi oke, nggak apa-apa. Itu project Cloud Console sebentar di atas dulu. Ya, yang mana Pak? Ini yang lanjutannya sekarang. Oke. Test your understanding. What field is not found atau ini? Yang mana Pak? Iya ya, saya ada yang juga. Ini kan salah itu in order receive permission itu sudah tes 1 assessing the cloud console itu kan yang sekarang Belum Pak. belum. Ini kan tadi sudah. Oke, ini cukup nggak ya waktunya udah 29 menit? Oh belum. Yang mana ya Pak? Ini ada. Nanti kalau waktunya habis bisa dicoba lagi Pak. Bisa. Bisa ya? Start lagi. Start. Tapi ini cepat Bu, nggak sampai 45 menit. Oke, lanjut. Username dan password lainnya tetap sama atau generate baru lagi? Ini sama. Nggak bisa pilihin ya itu saya. Ya karena ini temporary tadi, jadi tidak bisa diedit dan modify. Oke, lanjut. Kita bermain eksplorasi lagi di menu. Menu itu ada tadi ya di burger ya. Ini menu dari Google Cloud Console. Di sini ada beberapa pilihan service. Ada API, ada billing, compute engine, cloud storage, dan lain-lain. Ini bisa dimatikan, dinyalakan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke ini, IAM. Tadi apa? Identity Access Management ya. IAM admin, kita klik boleh, atau bisa tadi pakai sini ya. Oke. Nah di sini kita bisa lihat kita itu di sini student, namanya ini role-nya adalah editor dan viewer. Ini kita nggak bisa klik ya, karena harus ada permission. Jadi role-nya segitu aja. Tadi apa? Prinsipnya list privilege ya. Ini hierarki yang tertinggi sebagai apa ya Pak? Owner. Ini kita nggak bisa lihat role-nya apa aja ya. Mungkin belum. Ini bisa eksplorasi aja.
bisa ditambahkan aksesnya? Bisa. Ini bisa berjalan kalau akun kita organisasi bisa punya banyak ini. Kalau misalnya kita sendirian kayaknya belum. Oke, ini ada beberapa roles, ada viewer, editor, dan owner. Kalau viewer dia fungsinya hanya read only dan tidak bisa modifier. Kalau editor kita bisa modifier. Jadi di sini kita student itu dia editor ya. Karena editor kita bisa melakukan modifikasi. Oke. Answer following question. Offer quick access to platform service also outline offering. Ini navigation menu ya. Basic role, set project level permission and unless otherwise specified. To all Google service. Ini maksudnya gimana? Ini terkait tentang basic role. Basic role-nya adalah bisa kita baca dokumentasi. Basic role itu siapa? Viewer atau editor? Semuanya ini adalah basic role. Viewer, editor, dan owner adalah basic role. Semuanya kita bisa cek ya. Kalau di sini. Oke. Tadi jawabannya apa jadinya? Ini ada all ya, tapi saya nggak tahu. Kalau coba true dulu, oh betul. Set project level permission kecuali ditambahkan ya. Oke. Provide all viewer permission plus permission for action that modify state. Check existing resource. Ini kita bisa eliminasi ya. Kalau Google Cloud Project pasti enggak ya. Kalau viewer tadi read only, berarti pilihannya editor. Oke, sekarang ini baru masuk tugas nih. Tugasnya di task 4. Tugasnya kita adalah mengaktifkan API. Jadi service dan API yang ada di Google itu ada 200-an lebih. Di sini tugas kita adalah mengaktifkan dialog flow. Dialog flow itu seperti Google Assistant. Jadi kita bisa bertanya chatbot lah, seperti chatbot. Ini tugas kita hanya melakukan enable aja API. Kira-kira caranya bisa seperti apa? Oke. Di sini kita tadi minta untuk masuk ke navigation menu. Nah, di sini belum ada dialog flow ya. Kita bisa tambahkan di view all product, tapi yang diminta itu adalah aktifkan API ya. Nah, untuk mengaktifkan API, dia menggunakan menu API and service. Jadi di sini ada enable API dan service, kita klik saja. Enable API services ya. Iya, betul. Diklik itu. Klik saja. Coba kita. Nah, saya ulangi ya. Di menu ini ada tombol tambah enable API service, kita klik. Di sini search ya. Kita bisa search dialog flow atau kita cari aja ke bawah. Kebetulan dia ada di sini ya. Tapi seandainya nggak ada di sini, kita bisa cari saja dialog flow. Oh, ini ada. Kita klik. Oke, mungkin kecepatan. Pokoknya setelah ketemu dialog flow, kita klik dialog flow, lalu ada tombol enable, lalu kita klik aja. Kita tunggu. Oke. Kalau sudah berhasil, ini berarti sudah berhasil ya, karena ada tombol disable API, berarti ini sudah jalan ya. Berarti tugas kita sudah selesai.
aplikasi kita selesai, tinggal kita cek my progress. Oke, berhasil. Saya dapat bintang 10. Oh ini tinggal ngeling gitu ya? Iya. Ngeling Pak, tuh. Jadi antara yang dikerjakan yang di lab sama yang di sini ada ngeling. Oke, sekarang ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Assessment complete gitu ya? Ketika melakukan start lab, you need enable API. False ya. Kalau kita butuh aja kan. Oke, sudah selesai. Ini pastikan ya, kadang ada lag ya. Kita udah selesai semua, tapi progresnya masih 0 di sininya. Di mana progresnya? Di sini Pak, di kanan. 100/100 Iya. gitu ya? Itu sudah. Udah. Tapi kadang juga 0/100. Padahal kita udah selesai, kita bisa cek lagi nih my progress. Tapi karena kita sudah yakin berhasil, kita boleh end lab. Kita kasih bintang misalnya, submit. And lab-nya di paling kiri ya? Ya. Kita dapat 100 poin. Oke. Masih kurang puas? Yang lain? Mau coba? Di sini rekomendasinya membuat virtual mesin. Oke, di soal yang sama di sini ada prerequisite, ada Google Cloud Shell dan virtual mesin. Kira-kira mau yang mana? Tuh, Shell dulu ya. Shell ini bekal untuk besok ya. Lumayan lama ya. Oke, waktunya hanya 45 menit. Silakan praktekkan yang tadi start lab dulu. Silakan. Kita bareng-bareng mengerjakan. Yang start lab yang tadi ditutup. Ya, otomatis ketika close lab. Oh, yang ini ya Pak, yang di sini. Boleh di sign out juga boleh. Ini additional apa? Komennya strip aja boleh ya? Boleh. Boleh kosong juga kayak saya boleh Pak. Kita bisa sign out juga boleh. Oke. Kita ini Bapak Ibu mungkin ada yang terlambat. Jadi di tour Google Cloud on Labs ada seksi tentang prerequisite. Bisa klik ini Getting Start with Cloud Shell and Google Cloud. Nanti ada peringatan dulu kalau ini sampai. Ini baik lagi yang itu yang getting started tuh. Namanya. Oke. Saya ulang ya. Gimana Pak? Ya ini kan begitu sudah selesai kan ada start lab Ya. lagi. Nah gettingnya itu di ini kan kayak kembali yang sebelumnya. Tapi beda ini Pak. Beda linknya nanti. Oh. Linknya sekarang ke task Getting Start with Google Shell and Google Cloud. Nah ini kita bareng-bareng lagi. Kita start lab. Ini stairnya ada 4 di sini. Ini tuh. Verify. Tadi saya ada ternyata lab ini cost 1 kredit. Yang lain sama nggak? Sama. Langsung aja launch with kredit ya. Gak apa-apa kan saya sudah berikan 150 ke Bapak Ibu. Ini tuh perbedaan harus private itu tadi kenapa? Apa klikannya private? Oke. Private itu karena kalau di saya kan ada Gmail saya Pak. Kalau di tempat yang sama nanti Google Cloud Console-nya pakai email saya.
nanti berbayar misalnya. Kalau misalnya ada, kalau tadi kan masih nyantai ya, enable doang. Kalau misalnya tugasnya suruh virtual machine, terus saya lupa matiin, nanti saya tekor. Jadi kita masuk ke lab aja. Ini benar-benar lab virtual gratis yang aman, nggak akan merusak kantong kita. Jadi kita harus pakai privat. Oke, jangan lupa passwordnya, ya. Saya mengerti lagi, terus ada itu lagi. Term condition. Ini ditanya, ini kok create account? Ada yang ini maksudnya ke sini? Oh, coba di back. Beda lagi. Ini kan? Oh ini yang ini coba buka di yang tab sebelum itu, yang di ini, yang bukan di private. Oh ya, yang private-nya tadi di sign out dulu. Yang kemarin belum. Di sana. Kalau nggak di close aja kan, yang baru juga bisa. Ini ya. Exit. Kalau nggak exit nggak mau ya. Ya, Oh, ini gitu. exit dari Exit. di sini start. Oh ini Ini kan ini main tadi ya? Nah, Iya, yang iya, dari iya. sampai tadi. Selalu gitu, ada tas baru, kita start lab baru. Sini baru ke kanan. Sekarang udah ya, ini. sedikit dulu ya. Bukan bawahnya sampai mesin. Coba yang lain. Oh, udah. Berapa? Iya. Ya, apa? Ya kan baru 5 dan 12. Oh gitu. Iya. Karena barang-barang. Ini ada Tenang. yang di slide is cost 1 credit. Ya, itu Ya, yang betul. saya kredit nol. Sebelah sini aman, Pak. Ya, saya udah coba di start lagi dulu. Ini sih. Yang ini aja yang kiri, yang kanan. Kalau duluan juga boleh. Aman, Pak. Sekarang kita, kalau ini Star Lab-nya bisa itu ya, bisa ngikutin. Tadi sempat di kanan itu. Oh, yang itu bisa. Yang Oh ya, ini ini. itu kan. Ini lagi. Ya, betul. Ya, ini. Coba. Nah, play. Udah pertanyaan. Sudah. Ya, ini udah dibuka belum? Udah, ini yang berubah lagi yang nggak sampai yang tadi. Sama-sama kan ya, bikin itu susah secara. Iya, sudah lihat. Oh iya sama ini itu yang itu tuh belum di course yang tadi ada ya. Coba di oh ini login dulu. Telepon yang tadi dipakai. Kalau ada yang kesulitan tuh panggil Panji ya. Oke, mungkin ini bisa di skip ya yang ini karena kita udah pakai ini kan. Kita sudah hafal. Langsung saja ke ini sekarang. Activate cloud cell. Jadi ada cell yang kita SAS-nya gitu ya. Cell tapi bentuknya SAS. Di sini paling kanan dekat tombol ini Gemini ya, kita bisa aktifkan. Nah nanti ada di sini. Jadi Google Shell itu dia hanya 5 GB di sini.
storage dia. Kita bisa bikin 2 kalau nggak salah, tapi harus di open new window. Gua klik kanan atau Windows. Boleh di kanan. Kalau yang tes di sini klik kiri aja. Yang sebelah. Yang ini. Ya. Klik, oh diklik gitu. Oke, Nanti bakal supaya buka. kita Untuk continue. ini bisa ini ya. Kita bisa edit ini ukurannya kita perbesar, lalu teksnya juga kita perbesar ya, segini kelihatan atau kurang? Largest ya. Got it. Oke. Di cloud, kalau kita klik di cloud pasti ini error ya karena nggak ada argumen. DC Cloud. Ya, DC cloud. Pertama-tama Oh error tuh. Iya. Soalnya kan nggak lepasin argumen. harus ada argumennya. Oke, kita ikutin dulu di sini. Mintanya GC cloud out list. Ini bisa kita copy ya, atau biar hafal kita tulis sendiri. G cloud out list. Di sini nanti ada minta untuk melakukan otorisasi, kita authorize. Ini sebenarnya nggak penting juga ya, ini opsional karena kita sudah masuk di sini di student, dan ini kita ada di environment temporary ya, jadi pilihannya cuma 1, kecuali nanti ada project yang bisa ada 2 akun, kita bisa pakai. Ini balik lagi ke program. Kalau pencet key. Terus ya. Oke. Lalu juga kita bisa melakukan list dari project. Project juga tetap ya, karena tadi sebenarnya opsional juga di sini. Jadi untuk mendapatkan project bisa menggunakan konsol tadi perintahnya Google Cloud config list project, atau juga karena kita tahu di sini ya projectnya kan udah ada di sini ya. Oke. Apalagi nih? Oke, kita masuk ke task 1. Di task 1 ini sekarang kita mau bikin compute engine. Tapi compute engine-nya pakai fungsi dari Google Cloud. Compute engine sendiri saya hilangin dulu ya. Compute engine sendiri sebenarnya kita bisa versi GUI-nya ada di sini. Kita bisa membuat compute engine dari sini ya, versi GUI-nya. Create instance dan lain-lain. Tapi di sini tugasnya kita menggunakan ini Google Cloud Shell. Oke. Langkah pertama kita set dulu region-nya. Di sini region-nya ada banyak ya. Ada West Coast, East Coast ya, Amerika. Ini ada Central. Lalu ada Eropa. Lalu ada Asia. Asia. Indonesia itu Asia East B. East 1B. Tapi di tugas ini kita pakai Europe West 1. Oke, kita copy aja. Bisa pakai shift insert ya, pastenya. Europe W1B atau C? Yang mengikuti itu Pak. Nggak tahu ya, atau mungkin beda ya? Beda-beda. Oh, beda-beda ya, maaf. Oke. Ini juga kalau regionnya udah dapat, ini perintah sebenarnya opsional juga ya, karena kita awalnya nge-set contohnya Europe West 1 ya, ini get value-nya Europe West. Authorize itu yang ini Pak, masih yang awal-awal yang ini.
silakan authorize saja, oke. Izinnya udah, berarti sekarang zone-nya ya. Zone-nya W1C di sini kan. W1C harusnya nggak ada ya di sini ya, tapi Europe ya. Europe W1C ada ya. Europe W1C. Lalu kita dapatkan close Europe W1C. Ini perintah ini sebenarnya opsional ya tadi, karena kita tahu yang di assign yang sesuai. Oke. Copy project ID. Yang atas enggak Pak? Yang step 4 enggak? Step 4 mana? Ini tuh Ini. step Udah tadi. Ini sebenarnya opsional. Karena kita tahu compute zone-nya itu kan yang tadi. Kalau saya Europe W1C. Oh, ini finding project information sebenarnya juga opsional ya, karena kita tahu project ID-nya ini. Tapi nggak apa-apa. Kita ikutin aja. Untuk memahami perintah Google Cloud Config. Lalu juga kita bisa melihat detail dari project, kira-kira detail apa aja ya. Oh, panjang ya. Detail projectnya ini sudah benar ya, ada di Europe W1 kalau saya. Ini ada SSL key. Terus ada semua, ada beberapa di limit ya. Ini perintah yang ini ya, describe untuk project. Oke. Lalu ini bisa ya. Kita harus ekspor dulu ke terminal project ID, lalu zone. Ini kita ikutin aja. Jadi ini fungsinya apa? Nanti kalau di terminal itu atau di apa ya? Di shell atau konsol, untuk mempersingkat. Jadi daripada kita nulis ini project ID-nya ini quick lab, jadi kita bisa melakukan aliasing. Kita menggunakan fungsi export. Jadi nanti ini istilahnya environment variable. Jadi project ID-nya itu daripada kita nulis ulang, kita langsung aja project ID. Zone-nya daripada kita nulis ulang, kita pakai zone-nya ini. Jadi kita copy aja di sini. Exportnya, oh udah ya. Nah, lalu untuk melihatnya kita pakai HOE ya. Saya tadi kurang E. Oke. HOE project ID /n itu berarti halaman apa? Baru ya, baris baru. Oke. Nah, sekarang ini baru kita lihat, kita intip dulu. Oh, intip hanya membuat aja ya. Oke. Di sini kita mau bikin virtual mesin. Namanya GCE Lab 2, tipe mesinnya E2 medium. Oke, kita bisa convert engine documentation. Jadi ada berapa tipe sih? Kalau yang project export project nggak usah ya gitu. Export project perlu Pak? Konten Machine family.
Oke, ini pilihannya ya. Tadi itu, oke ini. Kita balik lagi. Tipenya E2 medium. E2 itu ini ya, general purpose. Dia lower cost, dia murah untuk kegiatan sehari-hari atau computing sehari-hari. Ini cocoknya untuk low traffic web server. Ini mungkin kayak blog ya, kayak blog, terus pokoknya yang kecil. Ini dia minimum berapa giga ya? Nya itu detailnya mungkin enaknya lihat di GUI ya, tapi nggak apa-apa. Kita ikutin aja di sini. E2 medium, lalu letaknya ada di zone. Tadi itu karena kita udah ekspor project ID dan zone, jadi manggilnya tinggal manggil $zone. Nanti mungkin Bapak Ibu udah paham. Kita klik aja, copy paste. Nah ini lumayan lama karena dia bakal nge-build compute engine. Nanti kita lihat di sisi GUI-nya ya. Kita lihat di sisi GUI-nya. Oke. Nanti kita cek my progress kalau sudah ada output seperti ini. Outputnya itu nanti ada internal IP sama external IP. Oh tuh ya, computing lab step saya dapat 10. Oke ini jalan ya. External IP nya bisa langsung diakses nggak ya, kita coba. Ini lama memang yang terakhir itu Prosesnya karena dia bikin dulu Pak, bikin virtual machine. Yang mana Pak? External IP-nya ya? Ya kita coba, mungkin bisa copy aja. Apakah bisa langsung atau harus setting networknya? Harusnya sih enggak ya, karena biasanya harus bikin web server dulu supaya bisa dicek. Coba kita eksekusi, bisa nggak ya? Dalamnya apa ya? Kayaknya enggak sih. yang internal IP atau eksternal ya copy? Yang eksternal. Kalau internal itu sesama Pak. Kalau tadi VPC itu nanti bikin subnetnya ini 10.132. Nah ini bisa diakses sesama internal. Nanti misalnya virtual machine mau mengakses database, jadi bisa pakai IP-nya. Ini error ya? Nggak mau. Nanti emang belum diinstal web server. Oke. Ini saya udah berhasil. Silakan cek my progress. Oke. Ternyata sampai sini aja udah 100 ya. Kita cek yang lain. Sekarang kita melakukan eksplorasi fungsi Google Cloud di Cloud. Ini untuk melihat health, kita bisa menggunakan default health atau versi panjangnya pakai -2 atau langsung saja berdasarkan komen. Sudah take my progress, 100 lagi, yang lain lagi gitu. Ya, tapi jangan dulu Pak, di sini masih banyak tasnya supaya eksplorasi gitu. Oke, kita coba aja di Cloud Health. Ini fungsi untuk melihat ada apa saja sih parameter-parameter atau perintah lain di Google Cloud. Di Cloud Health-nya jadi stripnya 2 kali ya? Ada dua, ada yang strip 2 kali, ada yang strip H saja. Kalau strip H itu berarti dia shortcut. Ini Bapak Ibu kalau ini kan ini ya. Kalau shortcut itu dia sederhana ya. Kalau pakai yang double help itu dia panjang. Kita bisa tambahkan pipeline
sama more gitu ya, fungsi more Kalau secara untuk melihat pelan-pelan apa aja sih perintah yang ada di sini. Oh sorry ya, terlalu bawah. Di cloud help, terus ini apa ya namanya, pagar ya, tapi biasanya sebutnya pipeline. Lalu more. Kita bisa baca pelan-pelan, tinggal tekan bawah. Ini ada apa aja komennya, ada parameternya. Kalau yang slash dash itu parameter ya, dash parameter. Kalau komen beda lagi. Oke, ini flag atau parameter ada banyak ya, ada group. Ini silakan bisa dibaca, ini ada banyak sekali. Jadi semua service yang ada di Google Cloud bisa diakses menggunakan di cloud ini, perintah di cloud ini. Ada comments, ada cheat sheet. Coba ini menarik di cloud cheat sheet. Untuk keluar dari more kita pakai key. Ini cheat sheet itu biasanya digunakan versi apa? Rangkumannya apa aja sih? Klik saja atau quit? Ini Pak. Keluar remote. Oh ya, key saja. Quit. Nanti quit sendiri. Ada banyak ya, ada kredensial dan project. Oke. Oke, terus apa lagi? Ada config help config. Jadi untuk mendapatkan help bisa menggunakan ini. Jadi kita tahu perintahnya apa, baru kita minta helpnya. Kalau kita nggak tahu perintahnya, itu global. Ada banyak ya, ada config list, ada ini flagnya all. Coba kita di cloud config list all. Oke, jadi config itu kita bisa config apa saja. Tadi kita pakai apa? Zone sama itu ya, region. Juga project ya. Ini biar enak tuh biasanya saya pakai more ya, biar pelan-pelan. Ada banyak ya. Ternyata config-nya ada banyak. Lalu komponen itu apa saja ya? Komponennya, kalau kita bisa melihat komponen apa yang terinstall. Jadi ada banyak yang tidak terinstall. Nama masuk ya, ini misalnya silakan dicoba saja semua perintahnya. Karena instannya cuma satu ya. Oh ya, hati-hati karena di sini bekerjanya sesuai dengan perintah. Kalau misalnya disuruhnya bikin satu instan, tapi kita bikin 4 instan gitu, nanti kita bakal kecek dan bakal diblok. Biasanya bloknya sehari, jadi nggak bisa masuk ke lab. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau disuruhnya cuma sekali ya sekali aja. Ya kan kita iseng gitu, bikin lagi kan. Kalau mau bikin lagi nanti aja di cloud punya sendiri. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Rizky caranya dapat kredit berapa juta Pak? 4,5 juta selama 3 bulan. Dan itu kita bebas. Bisa beda di sini kan baca gitu. Jangan di sini coba lagi gitu. Asal emailnya beda Pak. Asal punya itu ya, kredit card atau kartu Jago yang fisik atau enggak Pak?
Gak usah lo sampai sini. Digital bisa. Yang digital bisa. Nanti diajarin sama Pak Rizky besok ya Pak. Ya. Ya, ini ada beberapa ini. Ini yang instant list karena cuma satu ya, yang ini ya. Kalau misalnya kita punya banyak, kita bisa banyak. Ya, ini untuk tas ini lebih penyesuaian ini aja ya, tentang Google Cloud. Ini firewall rules yang dibuka apa aja ya, CMP internal, SSH nya pada di disable ya. Oke, ini tadinya kan ini ya, ada format yang bagus lah ya. Tadi itu format biasa. Oh, baik. Oh, karena ini kan ya, karena tulisan saya besar ya, kalau tulisan saya kecil kayaknya bagus ya. Kita coba smallest. Harusnya bentuknya enggak juga ya. Tempat saya juga nyebutnya bukan KB. ini sih Pak. Mungkin gara-gara beda versi yang di Oh, tutorial kemarin. Oke. Oke, ini fungsi ini di CMP itu port untuk ping ya. Kita melakukan low. Lalu kita cek yang CMP-nya sekarang low ya, tapi disable port. Oke. Sekarang kita coba mengkoneksi VM yang ada dengan SSH. Oke. Karena kan kita udah di Google Console ya, Google Shell atau Google Terminal. Tapi kita mau akses instance yang sudah kita buat. Instance yang kita buat itu namanya GCE Lab 2 ya. Kita gunakan ini. Katanya privat SSH belum ada, public belum ada dan lain-lain. Pengen continue ya iya aja deh. Nanti dia akan membuat SSH ini. Oke. Passwordnya kita no password aja. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke GCE Lab 2. Kita udah masuk ke instan. Kita coba uname-nya Linux. Uname min A ini kita pakai Debian 5.10. Kayaknya Debian 10 ya. Perasaan Debian udah. Oke. Ini kita udah masuk ya, udah masuk ke si instansinya. Cara masuknya di sini ya. Tas 3 sekarang. Ya, sudah tas 3. Tadi kita sudah apa? SSH-nya kita pasrah, nggak pakai password ya, kita yes aja. Ini untuk yang passwordnya empty gitu. Ya, di enter aja Pak, jadi nggak usah ada password. Nah, ini sekarang kita coba install Nginx ya. Karena pakai Debian kita bisa pakai apt-get.
apt-get install Nginx. Nah, ini sedang melakukan instalasi Nginx. Nanti sekarang tadi kan ada IP eksternal ya. IP eksternalnya kita coba lagi sekarang, bisa minimal ada awal ya. Nah kayaknya harus dinyalain dulu. Nah ini harus nyalain firewall rules dulu. Kalau sekarang kayaknya belum bisa diakses. Itu tadi yang enter transfernya di enter aja ya Pak? Yang boleh masukin password juga boleh. Di enter terus ya? Ya. Tapi kalau password jadi harus hafal nanti pas login lagi. Oke, ini error ya, karena tadi firewallnya belum diupdate. Yang diupdate itu baru ICMP ya. Kalau yang berhubungan dengan web server itu biasanya yang untuk web. Kita exit dulu, kita balik ke ini, atau kita bisa tambah aja di sini. Kalau tambah itu kita bikin baru di sini. Tapi jangan lupa tadi export zone sama export project ya, project ID. Tapi perlu lagi enggak ya? Kayaknya enggak. Kita cek aja. Oke, langsung ya. Default allow harusnya belum ada di sini ya, yang berhubungan dengan web. Di sini kita nambahin dulu tag ke virtual shell. Ini nanti bisa di dokumentasi tag itu apa sih, add text itu. Yes. Oh, kok zonnya Asia Southwest ya, karena saya bikin baru. Tadi ya harus balik lagi ekspor dulu karena dia nggak tahu, kayak dari awal lagi ya. Yang ini dulu config awalnya di set dulu, Euroquest, lalu zonnya kita coba lagi. Ini ya, sekarang masuk ke tas 4. Ininya kita ulang lagi. Oke. Lalu lanjutkan saja, tambahin default allow HTTP ya. Go ke compute, lalu terakhir firewall. Oke. Ini kita coba cek lagi ya. Setelah Ya itu emang ada yang ini memang beda sih. Oke, sekarang ini ya. Jadi nggak apa-apa lah. Panji ya, yang Rizky yang mana? Oh bahaya Pak. Pasti. Oke, ini udah berhasil ya. Welcome to Nginx. Jadi ini lewat aja. Oh ada tandanya gini. Iya. Oke, sisanya ini saya tinggal ikutin aja. Yang tas 5 itu terkait dengan log ya, sistem log. Bapak Ibu kalau belum kangen makan silakan ya.
Kalau sudah standar terakhir di seperti handler. Bisa. Dari sekarang juga udah bisa, Pak. Nungguin sampai 0 yang rep otomatis juga nggak apa-apa. Karena nilai kita udah 100. Ini terakhir. Oke. Mungkin terlalu cepat. Bapak Ibu sebelum ditutup si konsolnya, karena ini kita juga bisa lihat base history ya. Itu ya. Ini kita bisa copy buat ini biar nggak ngulang-ngulang ya. Hasil yang sudah kita kerjakan itu saya. Yang mana ya? Story. Oh nggak ada. Nah, copy aja semuanya. Sebagai ini ya. Nanti kita juga bisa bikin ini ya, Itu di chat semua perintahnya. base history ini gimana perintah? Ketik cap. Cat itu cuman buat ini aja, baca aja Pak. Yes, story. Terus nanti kita copy aja. Tapi cuman segini ya. Kalau cat basic story. Yang sudah, jadi basic story itu perintah-perintah yang sudah kita lakukan. Ini ya. Jadi buat belajar ini kita udah ngerjain apa aja tadi. Di ini di depan. Yes. Kayak Oke, bisa di copy, bisa dibuat pelajaran ini. Pak, tadi yang regionnya diganti yang mana ya Pak? Yang semulanya kan, regionnya betulnya ya? Oke. Kalau saya itu karena ini bikin baru, jadi kita harus environment variabelnya ngasih tahu lagi. Asia Southeast 1, jadi yang West 1 ya? Kalau saya ya, oh kita cek di itu di ini tadi mungkin dari awal. ini yang bikin film level ya. Ini ya? Oh iya, masuk. Ini yang di copy, diganti. Yang sama yang di atas itu. Dari atas lagi ini, Eh. Europe-nya diganti Asia. Oh nggak usah, nggak usah.
Udah bisa sampai itu engine X-nya sukses, welcome. Udah. Coba ya, Coba. yang tadi yang terakhir Yang bawah. Yang tas 4 ya. Ya. Ini yang bukan. Ya. Yang hashtag Ini. Udah. Udah kan. Thank you. Postasnya Oh iya, postes. kalau postasnya mandiri udah jam 4. Udah jam 4 ya, oke. Ini keluar dari longnya gimana? Ini aja. Oh, sorry. Ini kalau untuk yang ini wajib diisi, wajib dikerjakan, untuk yang lawan oh iya tadi masih ada ya, masih ada waktu ya. Atau harus 5 menit. Nggak apa-apa Pak, sampai 0 aja nanti otomatis karena nilainya udah masuk. Oke. Mungkin untuk post test bisa dikerjakan di hotel atau sekarang juga boleh. Besok mungkin sebelum Pak Rizky mulai, saya akan pembahasan dulu sebentar. Baru langsung pretest yang itu. Karena waktunya sudah jam 4, waktu itu ya, untuk sholat juga, dan silakan ambil snack kedua. Jadi tiap hari ada 2 snack. Kalau tidak habis Bapak Ibu silakan bawa ke hotel. Tesnya sudah ada tesnya juga. Postnes ya di hotel saja. Nah, ini kan baru dari tes. Oh, betul. Postasnya belum muncul. Jadi buka. Sebenarnya sama aja sih tes postes soalnya. Tapi bedanya kan sebelum dapat ilmunya dan sesudah dapat ilmunya. yang tes 6 itu di submit atau gimana? Tes mana? Yang testing your understanding itu Submit aja Pak. Submit boleh Pak. centang salah satu Itu multiple choice Pak. Kalau ada 5 gitu itu multiple choice. Berganda. Kalau dia kotak checklist Pak, lebih dari 1. oh dari satu kan. Sudah di open Pak postes. Mau sekarang juga nggak apa-apa. Sambil makan gitu. Sambil makan, mumpung belum dipanggil Pak. Jadi biasanya dipanggil sama yang jemput. 16.45 ya. Jam berapa Pak dijemput? 16.45 kalau nggak salah. Ini sedikit ya. Pak, sarapan sorenya Pak. Sarapan sore. Sorenya Bu. Oke, masih ada waktu sambil menunggu, sambil makan, sambil postes, mungkin bisa diskusi apa yang ingin ditanyakan. Yang ini. Iya. Ini aman. Nah, buat lagi. Kebanyakan nilai Pak.
jangan ini boleh begini ya. Proyeknya itu kan sendiri pak, sendiri pak. Kamu di dosen atau dosen? Lu si Asep tuh ditanya gimana?